كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan sebenar-benar kesyukuran. Karena dengan sebenar-benar kesyukuranlah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus menambahkan limpahan kenikmatan, kebaikan demi kebaikan kepada kita sekalian. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini hendaknya kita senantiasa bergembira, bersyukur, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita untuk berjumpa dengan hari-hari yang penuh dengan keagungan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya yang mulia, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat ini, ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan, yaitu ayyamul ashri, hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pada hari ini jamaah Id rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada puncak 10 hari tersebut dari awal pertama di bulan Dzulhijjah. Maka bersyukurlah kita, sambut hari yang sangat agung ini dengan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa taala, dengan berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya, tahmid dan tahlil serta takbir, kemudian dengan melanjutkan ibadah yang sangat besar, yaitu dengan melakukan penyembelihan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya hari yang 10 ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Wal fajri, demi fajar, demi fajar, wa layalin ashri, dan demi malam yang 10, wasyaf'i wal watri, dan pada malam yang 10 itu Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjilnya. Subhanallah. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini
Dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Ayat pertama menyebutkan fajar, maka fajar yang diinginkan di sini adalah waktu fajar di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya. Ayat kedua, malam yang 10. Malam yang 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ayat ketiga, hari genap dan hari ganjilnya. Masih Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya di hari 10 tersebut. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan agungnya hari-hari yang dengannya kita bersamanya. Olehnya itu, mari kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah hari-hari yang mana hari tersebut amalan-amalan salih di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih cintai daripada hari-hari yang lainnya, yaitu pada hari 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah. Semua amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah lebih cintai daripada amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari selain 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka bersyukurlah kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berjumpa kembali dengan hari-hari yang penuh dengan keagungan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha, kita diingatkan dengan kisah yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan kisah tersebut di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga ayat 111. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, aku pun pergi menuju dan menghadap Rabbku, maka niscaya Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa di sana, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah dariku turunan yang saleh, anak yang saleh. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kabar gembira kepadanya dengan diberinya seorang anak yang sangat sabar. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim ketika melakukan doa di sini, beliau di usia tua, istri beliau di usia tua. Olehnya itu beliau menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan dalam ayatnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana mungkin saya punya keturunan, saya sudah tua. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain.
Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan yang terbaik untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan adanya anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka begitu anak Nabi Ibrahim menginjak usia muda, masuk usia muda, Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka begitu Nabi Ismail menginjak usia muda, Nabi Ibrahim ayahnya mengatakan kepadanya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Lihat jamaah, Nabi Ibrahim berdoa di usia tua, sampai mengatakan saya tidak mungkin diberi anak lagi. Ternyata Allah memberikan anak kepadanya. Allah memberikan anak kepadanya. Begitu anak di usia mudanya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan ujian yang lebih besar daripada itu. Sampai menyatakan, ya bunayya, hai anakku yang tercinta, inni ara fil manam, saya lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur ma tara, maka lihat, perhatikan, fikirkan bagaimana pendapatmu tentang hal ini. Kalau kita kira-kira bagaimana jamaah, sudah puluhan tahun menikah, ternyata di usia tua kita diberi seorang anak, ternyata diuji lagi, anak ini akan dijadikan, ya, maka otomatis kita akan bersedih hati dengan kesedihan yang sangat mendalam. Disinilah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang sangat besar. Inni azbahuka fanzur madza tara. Ternyata apa jawaban seorang anak? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjawab, Allah abadikan dalam ayat ini, qala ya abati, qala ya abati. Nabi Ismail mengatakan, wahai anak, hai orang tuaku, hai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Niscaya engkau, hai ayahku yang tercinta, akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Maka disebutkan dalam ayat setelahnya, falamma aslama wa tawallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim siap menyembelih anaknya dan Nabi Ismail siap disembelih. Sudah dibaringkan, ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami pun memanggilnya. Nada panggilan, disebutkan oleh para ahli bahasa bahwa nada itu kalimat panggilan dengan nada keras. Nada keras. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim dengan panggilan yang tegas. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami demikianlah membalas, memberikan balasan terhadap orang-orang yang baik.
Para ahli tafsir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, begitu Nabi Ibrahim dan anaknya pasrah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan membawa seekor kambing yang sangat besar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijadikan pengganti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang menjadi sunnah, kebiasaan kaum muslimin yang sangat dianjurkan untuk melakukan kurban di setiap Idul Adha tersebut. Karena mengingat perkara ini adalah perkara yang sangat agung, yang sangat mulia, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, penyembelihan ini Allah ganti dengan seekor kambing yang sangat besar. Ternyata hal ini bukan hanya untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah pun anjurkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami membalas perbuatannya orang-orang yang baik. Semua orang yang baik ketika mereka melakukan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan pula. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala ni'amihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Id yang sangat berbahagia, maka marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mari kita berpegang teguh dengan Islam ini dengan tali yang kuat dan kokoh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun, bergembiralah kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri-diri kita. Dengan hari yang sangat agung ini, sambunglah hubungan tali kekeluargaan, tali kekerabatan, tali persaudaraan. Berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Bahagiakanlah keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Kita makan, kita bersedekah, dan kita hadiahkan dari daging hewan kurban yang kita sembelih itu. Dan jadilah kita, dan marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Dan hendaknya kita di hari-hari yang 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, hendaknya kita memperbanyak merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, berdoa, bertahmid, bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai para ibu, wahai para muslimah, wahai para wanita, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Tegakkanlah kepemimpinan dalam rumah kalian, karena kalian adalah pemimpin dalam rumah suamimu.
dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari berbagai macam bentuk kejahatan. Allahumma ij'alhu 'idan sa'idan. Allahumma ij'al hadzal ayyamil mubarakah lana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa bersabar atas kebaikan-kebaikan, atas keberkahan-keberkahan dan apa saja yang Allah berikan kepada kita sekalian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر عمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.